Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, hati-Mu Tuhan Ada di bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. You will live in the land I gave to your forefathers. You will be my people and I will be your God. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah melalui channel YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Surabaya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita datang memenuhi undangan Tuhan, menundukkan diri di hadapan-Nya. Bersama-sama dengan sikap hati penuh kerinduan dan rasa syukur kepada Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan ini. Arahkan dan tenangkan hati serta pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 2 hari lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan negara kita Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin negara kita melewati tahun-tahun yang penuh perjuangan demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa kita. Kiranya momen ini kita sadari penuh sebagai kesempatan untuk kita mensyukuri dan merayakan kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat. Menyadari panggilan dan tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan serta memohon anugerah Tuhan untuk tetap terus memimpin dan melindungi negara kita tercinta ini dari upaya-upaya untuk memecah belah dan menghancurkan bangsa kita. Mari dengan tetap bangkit berdiri bersama sebagai umat Tuhan, kita satukan hati, bulatkan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang utuh, tangguh, dan maju, negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur pasal 57 ayat 9 sampai 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada perhambaan atau penjajahan yang lebih menakutkan daripada perhambaan karena dosa. Namun Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sungguh tidak ada lagi perhambaan dosa atas kita, karena Kristus telah memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Mari bersama kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Allah yang telah memerdekakan kita. KPPK 15, Ku pujimu Tuhan. Mulia Allah di
Mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Allah kami yang di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini, karena Engkau masih menghendaki kami, Engkau menginginkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mengingat betapa baiknya Tuhan untuk kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk tanah air kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, di tengah segala kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami mengakui bahwa kami masih sering tidak mengindahkan Engkau ya Tuhan. Kami kurang bersyukur, kami berbuat sekehendak hati kami menyakiti hati Tuhan. Kami juga mengecewakan orang-orang yang di sekitar kami. Kami tidak menjadi terang bagi mereka. Ya Tuhan, mohon ampunilah dan pulihkanlah kami. Dan mampukanlah kami kembali ya Tuhan, untuk dapat menjalankan peran kami sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kami memberi dampak dan menjadi berkat kepada orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah setiap kami umat-Mu yang beribadah bersama di dalam ibadah online ini. Kiranya melalui rangkaian ibadah pada pagi hari ini, iman kami kembali dikuatkan dan diteguhkan, bahkan semakin diperbaharui di dalam Engkau, ya Tuhan. Kiranya seluruh pujian, penyembahan kami hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan hanya nama-Mu saja yang akan kami muliakan lewat pujian penyembahan kami ini ya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, merupakan anugerah terbesar bagi setiap kita orang percaya. Karena melalui pengorbanan Yesus, kita telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ia akan menuntun kita sebagai orang merdeka di dalam menjalani keseharian kita yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 yang berkata demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam situasi yang sukar di masa pandemi ini, Tuhan masih tetap memberikan kepada kita alasan untuk kita dapat mengucap syukur kepada Dia. Kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan berikan, keadaan di sekeliling kita, tanah air yang kaya dan subur, sungguh semua adalah anugerah Tuhan. Itu merupakan salah satu alasan dari sekian ribu alasan yang lain yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk senantiasa bersyukur kepada Dia. Betapa kita tidak bersyukur.
Mari kita nyanyikan pujian ini dengan semangat sambil bertepuk tangan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padamu kita lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Lebih bersemangat lagi, katakan. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai yang teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang terkasih, di hadapan Tuhan, pencipta alam semesta ini, mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di muka bumi ini, dengan segenap hati dan mulut kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di minggu yang spesial ini, di dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 negara Indonesia kita ini, mari kita tetap terus mendukung negara kita di dalam doa-doa kita. Kita naikkan satu pujian sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Kita pujikan Indonesia bagi kemuliaan.
Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk 76 tahun kemerdekaan yang boleh kami rasakan. Banyak pengalaman yang berhasil kami atasi bersama terkait masalah-masalah sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Kami mengerti tugas masih panjang, masalah masih banyak, perjuangan belum selesai untuk membawa Indonesia pada kesatuan yang sama. Berikan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin negara kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Karena selalu ada saja hal-hal yang dapat mencabik bangsa kami. Tetapi kami bersyukur karena Engkau selalu ada dalam bangsa kami. Ajarkan kami memiliki pikiran positif, kreatif, dan inovatif. Hadirlah melalui setiap kami yang bangga akan keindonesiaan kami untuk bergandengan tangan bersama memajukan Indonesia. Mohon berkatilah bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan kuat. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 bisa saja membuat persatuan bangsa menjadi pudar. Tetapi kami bersyukur justru di dalam masa pandemi ini, kepedulian dan tindakan kasih kepada sesama dalam bentuk bantuan pada yang membutuhkan semakin menguat. Tolonglah kami agar kami dapat bekerja sama dengan baik untuk dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk setiap tenaga kesehatan yang masih harus berada di garda depan, mohon lindungi mereka. Jauhkan dari virus-virus yang akan mengganggu kesehatan mereka. Ya Tuhan, kami menyadari gereja sebagai salah satu alat untuk membentuk karakter umat-Mu. Tugasnya yang untuk memotivasi umat untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Tolonglah, biarlah gereja-Mu tidak eksklusif berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi tolonglah gereja-Mu untuk selalu ingat siapa dan untuk apa pengutusannya di dalam dunia ini. Sehingga peranan gereja-Mu pun besar di dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa serta memperjuangkan masa depan bangsa. Kami berdoa bagi pergumulan hidup jemaat-Mu yang mengalami sakit karena terpapar COVID-19, yang harus isolasi mandiri dan mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang lain. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, semangat untuk sembuh. Berkati setiap obat-obatan, suplemen vitamin, makanan, dan minuman yang dikonsumsi. Biarlah itu menjadi alat yang dapat menyembuhkan mereka. Untuk keluarga yang berduka cita, mohon Tuhan hiburkan, kuatkan. Bagi setiap kami yang mengalami kesulitan di dalam usaha pekerjaan kami, dalam tekanan hidup yang lain yang membuat kami undur di dalam iman kami karena pandemi ini. Ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu saja yang akan menolong dan memampukan kami, membukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Kiranya anugerah, kuasa dan hikmat Tuhan yang menolong, memulihkan, menguatkan dan menopang kehidupan keluarga kami di masa pandemi ini. Mohon anugerahkan sukacita, semangat kepada kami untuk tetap rajin belajar firman-Mu melalui PA online, persekutuan wanita online, dan setiap beribadah di dalam ibadah minggu online di gereja kami, agar kami semakin dibangun di dalam Engkau, agar semakin bertambah teguh iman dan hati kami melimpah dengan syukur. Bagi setiap aktivis dan hamba Tuhan yang masih harus melayani jemaat, kiranya Engkau berikan sukacita dan semangat untuk tetap setia melayani demi kemuliaan nama-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan, kami serahkan permohonan doa kami ini. Biarlah kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam surat Galatia 5 ayat 13 mengatakan kepada kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka, bukan tanpa tujuan. Kita dipanggil untuk merdeka, supaya kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa dan kejahatan yang lain yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan, dan supaya kita tidak membiarkan hidup kita menjadi tawanan dosa dan kejahatan. Panggilan kemerdekaan dari Tuhan memberi kita kesempatan untuk berbuat yang baik, lebih baik dan terbaik karena nama Tuhan. Kita dipanggil untuk merdeka supaya kita semakin takut akan Tuhan, supaya kita lebih mengenal firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam Dia dan hidup kita semakin serupa dengan Dia. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman dan hikmat-Nya. KPPK 291, ku mau serupa Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya yang setia, Pendeta Simon Filantrova. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah jemaat yang saya kasihi, terlebih lagi jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan dan mengikuti secara online. Mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah dengan berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami percaya bahwa seluruh rangkaian kebaktian ini hanya mungkin terjadi karena pertolongan-Mu. Terlebih lagi ketika firman-Mu hendak diberitakan. Kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang mempersiapkan kami semua, sehingga ada ruang yang amat luas dalam diri kami untuk disapa, disentuh, dipengaruhi, diubah, dan diperbaharui oleh firman-Mu. Kami percaya bahwa sungguh
Roh Kudus juga yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu seusai kami merenungkannya, bahkan kami meresapinya dalam hidup kami. Kuat kuasa firman-Mu kami rasakan dan kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, 2 hari lagi kita merayakan Dirgahayu, kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Karena itu hari ini saya membacakan tentang merdeka. Saya membacakan dari Galatia pasal 5 ayat 1 nanti disambung dengan ayat 13 sampai dengan 15. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saya membayangkan bahwa 75 tahun yang lalu ada pekik atau teriakan merdeka atau mati. Dan teriakan itu mau membuat orang memilih, pilih merdeka atau mati. Dan ternyata jeritan itu, saudara-saudara, melahirkan kemerdekaan. Karena orang memilih untuk menjadi manusia merdeka. Saudara-saudara, apakah hanya mereka yang berteriak merdeka saja itu yang penting? Tidak. Ternyata Tuhan pun menghendaki kita untuk menjadi manusia merdeka. Peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir sebenarnya itu juga pembebasan, pemerdekaan. Tuhan memerdekakan mereka. Maka Paulus betul ketika tadi saya bacakan Galatia 5 ayat 1, Yesus memerdekakan. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya urusan kita, tetapi Allah pun menghendaki setiap orang menjadi manusia merdeka. Saudara-saudara, jangan dikira menjadi manusia merdeka itu gampang. Tidak. Selalu menjadi pertanyaan, merdeka untuk apa? Ya, merdeka untuk apa? Ada beberapa hal dari bacaan kita yang mengajak kita untuk memaknai dan bahkan mengisi kemerdekaan itu. Dikatakan bahwa kalau kita sudah dimerdekakan, maka kita juga harus memerdekakan. Memerdekakan orang lain dari penindasan, dari kesewenangan, dari ketidakadilan. Memerdekakan orang lain dari kebodohan, dari kekerasan sesamanya. Saudara-saudara, itu menjadi tugas manusia merdeka. Kalau dia merdeka, maka dia punya tugas memerdekakan.
Tapi ada hal yang lain, saudara. Paulus mengatakan, kalau kamu menjadi manusia merdeka, jangan pakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat jahat. Melayani oleh kasih. Ternyata, saudara, saya baru ngeh ya, bahwa sekalipun kita itu disebut pelayan, melayani itu ternyata hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang merdeka. Kita adalah pelayan-pelayan kemerdekaan. Sehingga tidak lagi melayani itu menjadi suatu beban yang begitu berat, menindih kita, tidak. Justru apa yang kita lakukan itu adalah wujud inilah manusia merdeka untuk melayani, untuk mengasihi, untuk mencintai. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, saudara, adalah ternyata kalau kita merdeka itu juga untuk mengelola konflik. Ingat, mengelola konflik. Dalam bacaan kita, ya kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awas, jangan saling membinasakan. Menurut saya, ucapan Paulus ini mau mengatakan, orang merdeka itu tidak bebas dari konflik. Dia bisa konflik, tetapi dia akan mengelola konflik itu supaya tidak saling membinasakan. Ya, supaya tidak saling membinasakan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, mengelola konflik, mengelola kepentingan-kepentingan kita, saya kira itu menjadi penting bagi orang-orang merdeka. Alam semesta bumi ini, lingkungan kita, membutuhkan kemauan dan kesediaan manusia untuk mengelolanya, supaya kita tidak membinasakan lingkungan kita, supaya kita tidak merusak, mengeksploitasi lingkungan kita. Inilah mengelola. Ternyata merdeka itu untuk mengembangkan kualitas kehidupan. Sekali lagi, kita merdeka untuk mengembangkan kualitas kehidupan. Kita tingkatkan, kita berdayakan. Sehingga lalu setiap orang, oh begini toh rasanya menjadi manusia merdeka. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam pesta kemerdekaan selalu ada pertanyaan, benarkah kita sudah merdeka? Saya kira itu pertanyaan yang selalu diulang-ulang. Dan kenapa orang bertanya seperti itu? Karena memang dia tidak melihat, dia tidak merasakan sebagai orang merdeka. Sementara para petinggi, para penguasa kita selalu mengatakan merdeka, orang mengepalkan tangannya merdeka, merdeka. Tapi ada banyak orang yang tidak mengalami. Kenapa? Karena kemerdekaan itu kita nikmati sendiri, bukan. Kemerdekaan itu membuat kita memberdayakan, mengembangkan kualitas kehidupan, termasuk kehidupan orang lain. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, pandemi COVID-19 ini menurut saya menjadi momen, menjadi saat, menjadi kesempatan bagi setiap kita untuk beberapa hal yang penting. Yang pertama, menjadi momen mengkoreksi diri. Ya, mengkoreksi diri sebagai manusia merdeka. Ternyata, saudara, betapa rapuhnya kita. Karena itu sesungguhnya pandemi ini mengajak kita untuk meratap dan mengakui betapa sombongnya kita.
Karena kita menganggap bahwa dengan kemajuan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa melakukan apa saja dalam kehidupan ini. Tidak. Kita ini rapuh, saudara. Pengakuan rapuh ini menjadi penting. Supaya kita menjalani kehidupan ini dengan kerendahan hati. Berhentilah untuk sombong. Kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kita bukan untuk sombong-sombongan, tetapi justru untuk rendah hati. Karena Tuhan memerdekakan kita. Pandemi ini juga menjadi kesempatan untuk kita koreksi diri, apakah kita sudah hidup bersih dan sehat. Dulu kita mengenal bahasa PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Dan COVID ini menuntut kita untuk hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Hidup bersih dan sehat. Tetapi juga sebenarnya pandemi COVID ini lalu mengajak kita sebagai orang merdeka, ternyata kita harus saling memerdekakan. Harus saling menjaga, saling merawat, saling memelihara satu sama lain. Beberapa teman Gus Durian kemudian membuat kelompok dari dulu ketika pandemi ini mulai muncul. Mereka punya grup yang namanya saling jogo, saling jaga. Kebersalingan untuk hal-hal yang baik. Kebersalingan untuk kebajikan. Kebersalingan untuk nilai-nilai luhur dalam hidup ini. Kebersalingan untuk mengembangkan kualitas kehidupan ini. Inilah momennya. Supaya di tengah pandemi ini orang tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Saudara-saudara, ada orang yang kemudian akan mengatakan, ya aku merdeka, aku mau nggak pakai masker, mau apa, aku kan merdeka. Oh ya, tapi ingatlah bahwa maskermu melindungi aku, maskerku melindungimu. Inilah kemerdekaan. Bagi saya kalau saja protokol kesehatan dikerjakan dan dijalani sebagai manusia merdeka, maka dia punya keindahan. Dia tidak menjadi beban. Saudara-saudara, saya adalah orang yang selalu mengatakan new normal adalah ketidaknyamanan baru. Ada banyak ketidaknyamanan, tetapi ketahuilah, semua ketidaknyamanan itu ketika kita lakukan, itu adalah wujud justru kita menghormati kehidupan. Itulah wujud bahwa inilah manusia merdeka yang betul-betul menghormati kehidupan. Bukan hanya kehidupanku, tapi juga kehidupanmu, kehidupan dia, kehidupan mereka, kehidupan kita. Merdeka itu untuk mengembangkan kualitas kehidupan. Biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa merayakan kemerdekaan. Mungkin tidak dengan banyak pesta dan lomba, tetapi dengan tekad mengembangkan kualitas kehidupan. Merdeka! Amin. Jemaat yang terkasih, mari rayakan kemerdekaan kita di dalam Kristus dengan penuh syukur pada Tuhan dan kerelaan berbagi dengan sesama melalui berkat-berkat jasmani dan rohani yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan
dengan menggunakan scan barcode QRIS yang tertera di layar kaca, atau bisa juga melalui transfer ke rekening bank gereja kita, ataupun dengan memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam amplop yang nantinya dapat dipersembahkan ke gereja. Jemaat yang terkasih, kualitas kehidupan seperti apa yang telah dan yang akan kita saksikan sebagai orang merdeka di dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini terinspirasi dari kisah nyata seorang yang bernama Edward Spencer, seorang pria berumur 26 tahun yang begitu berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong korban kapal tenggelam Lady Elgin yang terapung-apung di Danau Michigan yang airnya sedingin es di tahun 1860. Ia berhasil menyelamatkan 17 penumpang dari 393 penumpang hingga dia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Dan berkali-kali dia mengigau, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Kawan-kawan, apa aku telah memberikan yang terbaik? Dan ketika dia sadar, dia harus mendapati bahwa dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Dan selama 56 tahun di sisa hidupnya, dia harus terkurung di kursi rodanya. Kisah nyata ini pada tahun 1924 menginspirasi Edwin Young untuk menuliskan sebuah lagu him dengan judul Have I Done My Best for Jesus? Lagu ini mengingatkan kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, untuk sesama, terlebih untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah terlebih dahulu memberikan seluruh hidupnya, bahkan mati untuk kita. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan dan sesama kita? Naikkan pujian ini. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Pujian ini, sudahkah yang terbaik ku berikan? Telah ku perhatikangkah sesama, atau ku biarkan tegak? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Terpujilah Engkau ya Allah, sumber segala kasih dan karunia. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami, untuk sesama dan terlebih untuk-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah terlebih dahulu memberikan seluruh hidup-Mu, mati bagi kami yang berdosa ini. Ya Allah yang Maha Baik, Tuhan pengasih dan penyayang, terimalah ungkapan syukur kami
melalui persembahan kami ini. Berkenanlah atas pemberian tulus ini, agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gerejamu ini, ya Tuhan, yang memberitakan Kristus kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus dan berkuasa, sambutlah persembahan dan hidup kami, ya Tuhan. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doxologi. Jemaat yang saya kasihi, dipersilahkan berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Jadilah manusia merdeka untuk mengembangkan kualitas kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memampukan, dan beserta saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan 5M. Selamat hari Minggu. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.